Halo adik-adik semua, kembali lagi nih dengan kakaknya. Nah, apakah adik-adik di sini sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau iya, yuk mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk ibadah online. Tuhan kiranya berkati kami Tuhan Yesus agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, happy Sunday. Kita akan masuk ke pelajaran yang ke-11 hari ini. Nah, adik-adik, judul pelajaran kita hari ini adalah Hari Tuhan, Rahasia Tuhan. Adik-adik, coba lihat ini gambar apa? Ya, benar sekali, ini gambar pencuri. Nah, pencuri itu kita nggak tahu kapan datangnya. Dia datang dengan tiba-tiba, dengan diam-diam. Dia datang mengambil milik kita, mencuri milik kita. Nah, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Dari mana kita tahu? Yuk sama-sama kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah anak-anak malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang asing, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Adik-adik, di sini Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap jika hari Tuhan itu datang. Nah, hari Tuhan itu adalah hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Hari kedatangan Tuhan yang pertama yaitu saat Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Lalu dia mati dan dia dikubur dan dia bangkit pada hari ketiga, lalu dia naik ke surga. Dan Tuhan Yesus berjanji akan datang lagi ke dunia ini untuk membawa kita orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, itulah hari Tuhan. Bagaimana cara kita supaya kita siap apabila hari Tuhan itu datang? Adik-adik harus tetap di dalam iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Kita harus setia di dalam Tuhan. Kita harus setia baca firman. Kita harus setia berdoa kepada Tuhan. Kita juga setia melayani Tuhan. Adik-adik juga harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Caranya, kita dengan mengasihi orang lain, mendoakan orang lain, menolong orang-orang yang kesusahan, dan banyak hal baik yang bisa kita lakukan supaya hidup kita jadi berkat. Dan kita harus ingat, kita juga harus memberitakan firman kepada orang lain supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, jangan lupa kita nggak boleh takut ya, kita harus siap sedia. Kita harus berjaga-jaga, sebab hari Tuhan tidak ada yang tahu. Dan kita rindu, kelak kita saat Tuhan datang, kita akan ada dan dibawa bersama-sama dengan Tuhan ke surga rumah Bapa. Nah, adik-adik, ini pelajaran kita hari ini. Terima kasih adik-adik sudah memperhatikannya dan kiranya adik-adik sungguh diberkati. Ayo adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan kita.
dari Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita hafal juga di dalam bahasa Inggris. Matthew 24 verse 42. Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Matthew 24 verse 42. Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Sekarang waktunya kita mengerjakan lembar tugas kita adik-adik. Yang pertama, bagaimana caraku berjaga-jaga menyambut datangnya hari Tuhan? Nah, adik-adik perhatikan gambarnya, lalu adik-adik tuliskan di bawah gambar-gambar ini. Ini menjelaskan bagaimana cara kita untuk berjaga-jaga dalam menyambut datangnya hari Tuhan. Selanjutnya, adik-adik di kegiatan ayat hafalan, kalender mengingatkan kita akan datangnya hari Tuhan. Meskipun kita tidak tahu kapan akan datang, pakailah kalender Desember 2020 di bawah ini untuk menemukan ayat hafalanmu. Kuncinya, urutan angka menunjukkan urutan abjad. Jadi, angka 1 sama dengan huruf A, angka 2 sama dengan B, angka 3 sama dengan C, angka 4 sama dengan D, dan seterusnya. Selamat mengerjakan tugasnya adik-adik. Ayat hafalan hari ini adalah supaya kamu tidak berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. 1 Tesalonika 4 ayat 13b. Ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Acts 1:11b. This Jesus will come again in the same way you saw him go into heaven. Kanita, yuk kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Wah, iya Kanya. Aku juga mau dong ikut memberikan persembahan. Tapi bagaimana caranya ya Kanya? Caranya kita harus menyisihkan sebagian uang kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Iya anak-anak, benar sekali. Ayo kita berikan persembahan untuk Tuhan. Setiap uang jajan yang diberikan oleh orang tua kalian ataupun kakak, baiknya kita jangan habiskan semuanya, tapi kita sisihkan juga untuk Tuhan. Tuhan pasti menerima berapapun yang kalian berikan. Iya Tante, aku mau ikut memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sekarang kita belum bisa ketemu. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengumpulkan persembahan? Nah, gini Kanita, pertama kita harus menyiapkan botol minuman bekas, lalu kita beri lubang di tengahnya, dan kita masukkan uangnya. Nah, nanti setelah penuh, kita dapat meminta orang tua kita untuk mengirimkannya ke rekening di bawah ini ya. Wah, iya, pasti Tuhan akan senang sekali. Wah, ayo adik-adik, sama-sama kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita sudah selesai belajar firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa sama-sama belajar firman Tuhan.
Kami mau selalu berjaga-jaga dan berdoa untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap setia dan tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye.